Deretan artis yang sukses di Indonesia, beberapa di antaranya berasal dari luar negeri. Siapa saja mereka? Untuk menghibur kalian semua, aku Haruka. Mewahnya pernikahan Rizky Febian dan Mahalini sampai after party wedding. 5 fakta pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Bocah laki-laki ini dianiaya di pasar perumahan Terangsari, Desa Cibalongsari, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang oleh seorang remaja. Berbekal video ini dan keterangan korban, pelaku akhirnya berhasil diamankan oleh polisi. Kericuan ini terjadi antara polisi dan massa aksi yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Massa menuntut polisi segera mengusut tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan 1 orang meninggal di Kalimantan. Massa aksi tidak puas ketika dilarang masuk ke halaman Mapolres untuk bertemu dengan Kapolres Sika. Demo yang awalnya berlangsung tenang, berakhir dengan ricuh usai para aktivis mencoba membakar ban dan menghambat arus lalu lintas. Dalam aksi ini, mahasiswa mengajukan 5 tuntutan, salah satunya adalah kriminalisasi aktivis oleh Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sabar ya. Kerbau dengan berat 90 kg ini jatuh ke sumur sedalam 4 meter saat sedang mencari rerumputan. Selama proses penyelamatan, petugas sempat kesulitan lantaran lebarnya sumur membuat kerbau dengan leluasa meronta. Petugas damkar akhirnya menggunakan trik menambah volume air ke dalam sumur untuk mengangkatnya. Seorang lansia korban lahar dingin terpaksa dievakuasi dengan seutas tali akibat derasnya banjir lahar dingin Gunung Marapi yang terjadi di Tanah Datar, Sumatera Barat. Banjir akibat dari hujan deras dengan intensitas tinggi ini membuat jalur yang menghubungkan Kota Padang dengan Bukit Tinggi putus total. Kawasan wisata permandian rusak parah. Jembatan penghubung antara Nagari Limokaum dengan Nagari Balimbiang terputus hingga mengakibatkan 2 wilayah terisolasi. 46 pelajar SMK Lingga Kencana yang menjadi korban kecelakaan maut dibawa ke 3 rumah sakit. Sementara 11 korban lainnya meninggal dunia. Gue kecelakaan. Supir bus telah diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. PO bus bukan berasal dari kota Depok, namun sudah menjadi langganan pihak sekolah. Warga sekitar Kecamatan Loli, Donggala ramai-ramai mengejar pengendara mobil yang diduga menjadi pelaku tabrak lari. Mobil pelaku berhasil dihentikan di Jalan Trans Sulawesi Mamboro, Palu. Massa yang marah langsung melakukan pengerusakan. 46
meredam emosi warga, pelaku langsung diamankan polisi. Gerombolan geng motor mengacungkan celurit dan senjata tajam lain membuat resah pengguna jalan di sekitar underpass Titik Kuning, Medan. Mendapat laporan warga, polisi langsung bergegas mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan terhadap anggota geng motor. Dua remaja putri ini nyaris terseret derasnya air di Bendungan Lengkong Wetan, Tangerang Selatan. Keduanya bermain di tengah bendungan saat situasi air dangkal dan arus tenang. Bendungan Lengkong Wetan bukanlah tempat wisata. Air yang mengalir adalah limbah yang dapat menyebabkan penyakit. Bandel banget dibilangin. Inilah detik-detik pengendara mobil bersama keluarganya yang tengah berlibur ke Yogyakarta. Tiba-tiba didatangi 10 orang dengan alasan menunggak cicilan kredit mobil. Di sana aja. Korban menegaskan bahwa surat mobil miliknya dan yang dibawa para debt collector berbeda. Namun, korban justru dituding membawa surat palsu. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Ditlantas Polda DIY. Jangan bilang cinta bila kamu tak cinta. Peruntungan di ya, pengen melihat emang gua dari awal tuh emang suka musik Indonesia. Keren, aku pengen, nanti aku beli ya. Banyak orang yang terlahir dari luar negeri justru terkenal dan menjadi artis di Indonesia. Wajah serta karakter asing yang menjadi ciri khas nyatanya disukai publik. Bernyanyi, melawak, hingga menjadi host. Siapa saja mereka? Penyanyi asal negeri Gajah Putih, Jirayut, merupakan sosok yang dikenal luas oleh penggemar musik dangdut di tanah air. Nama Jirayut juga makin dikenal luas di jagat hiburan setelah sukses menjadi presenter. Sosoknya menghibur dan selalu terlihat positif. Pria bernama asli Avisan Jedreme memulai karirnya saat mengikuti kontes pencarian talenta dangdut Asia. Kala itu Jirayut yang masih SMA datang ke audisi yang diadakan di Thailand. Jirayut hampir tak datang ke audisi karena tak memiliki kendaraan. Jirayut akhirnya datang dengan diantar para guru yang menyadari bakatnya. Di situ guru aku dulu tahu kalau aku emang nggak punya kendaraan. Ya. Jadi ya udah sini nanti kamu mau pergi kemana? Guru antarin aja. Dari situ ya emang udah takdir ya, maksudnya udah jalan Tuhan gitu untuk bisa aku hadir di sini gitu. Dari situ tuh. Naik apa diantarnya waktu itu? Mobil. Mobilnya si Pak Guru? Pak Guru. Berduaan doang? Guru besar ya. Berduaan doang? Kalau 3 orang, ada guru ikut 3 orang. 3 orang? Iya. Dan aku pergi ke situ, nanti aku kirim dah fotonya ya. Iya? Aku perginya pakai baju olahraga, baju sekolah. Jirayut yang kala itu masih berumur 17 tahun akhirnya lolos audisi dan dikirim ke Indonesia mewakili negaranya. Usai meraih 10 besar, Jirayut mulai mendapat tawaran bernyanyi di Indonesia. Namun sebagai orang asli Thailand, Jirayut yang awalnya sama sekali tak bisa berbahasa Indonesia, kerap kesulitan ketika harus menghafalkan lagu baru. Menurut aku kayak hari yang berat banget buat aku gitu. Karena harus hafal lagu baru dan waktu yang singkat. Dan itu bukan bahasa kamu? Bukan bahasa aku. Jadi 2 hari mau tampil dikasih lagu nih, kan ada konser show dan Risa, jadi harus 2 hari tampilnya. Nah jadi kita harus sampai 2 lagu. Nah aku belum hafal nih 2 lagu ini. Benar-benar kayak 2 lagu tuh aku fokus gitu kan, fokus dengerin. Tiba-tiba 3 jam aku keluar udah bisa hafal. Kegigihan Jirayut membuahkan hasil. Musiknya banyak mendapat apresiasi award selama berkarir di Indonesia. Selain berbakat dalam dunia tarik suara, Jirayut juga berbakat bermain voli. Pelawak asal negeri Sakura Kenta Yamaguchi
memulai karirnya di Indonesia dalam grup The Three bersama Keitaro Ura dan Daisuke Hamada. Kala itu di tahun 2015, mereka mempopulerkan lagu Tidak Apa-apa yang akhirnya viral. Sebelum memutuskan pindah ke Indonesia, Kenta sudah 8 tahun berkarir sebagai pelawak di Jepang. Namun, karirnya mandek di Jepang. Aku sebelum datang ke Indonesia, aku udah jadi komedian. Dari umur 19 tahun. Tapi dari 19 tahun sampai umur 27 tahun. Kira-kira 8 tahun ya, 8 tahun. Tidak laku di sana. Aku tidak laku bangga. Aku punya kerja lain juga. Aku pizza delivery. Jadi aku kerja komedian itu gak ada. Jadi aku hidupnya uang pakai dari delivery pizza ya. Lalu Kenta mendapat tawaran untuk menjadi komedian di luar negeri hingga Kenta memilih Indonesia usai melihat sejumlah seniornya yang sukses berkarir di Indonesia. Kini meski grup komedinya telah bubar, Kenta masih giat menjadi presenter dan mengurus kanal YouTube miliknya. Kenta pun masuk ke manajemen artis yang dibuat Ruben Onsu. Haruka Nakagawa merupakan mantan anggota JKT48 yang namanya terus eksis di dunia hiburan Indonesia. Karir Haruka dimulai ketika ia menjadi member AKB48 pada tahun 2006. 6 tahun setelahnya, Haruka dipindahkan ke Indonesia dan bergabung dengan JKT48. Awalnya aku tuh bilang karena waktu aku sebagai member AKB48 datang ke Indonesia tuh. Terus konser bareng sama JKT48 yang JKT baru bangun gitu. Nah, terus aku kan kayak merasa kok di sini fansnya banyak ya gitu. Berkarir di Indonesia, Haruka mengaku senang dan nyaman. Haruka pun tak ragu untuk menjadi WNI apabila ada pria Indonesia yang meminangnya. Nikah sama orang Indonesia kan bisa juga. Kamu nggak mau nikah sama orang Jepang? Kenapa? Karena kalau di Jepang tidak Kecil-kecil. laku. Jujur banget ya, Haruka gemes. Tidak laku secara jodoh atau tidak laku secara kerjaan? Semuanya. Kini setelah tak lagi menjadi member JKT48, Haruka aktif menjadi pengisi acara, bintang iklan hingga bermain sinetron. Ayah Lee Jong Hon berperan besar membawanya ke Indonesia. Ayah Lee punya pabrik di wilayah Jawa Timur dan meminta Lee yang saat itu telah lulus kuliah dan menyelesaikan wajib militer untuk datang. Namun Lee tak cocok bekerja sebagai akuntan di pabrik ayahnya. Lee nekat menerima tawaran jadi model meski hanya dibayar Rp150.000. Terus kan di jalan-jalan di mall ditawarin sama agensi, mau nggak jadi model? Wah, kelihatan model kan keren ya. Iya. Kalau karena di Korea kalau dikatain model gitu uangnya lumayan besar. Iya. Terus kayak punya nama. Akhirnya tertarik, coba ambil kerjaan 1-2, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan kan. Iya. Jam 6 pagi kita jiar sampai show jam 10 malam kelar dibayar 150, ada yang 250, ada yang kayak case besar itu ya dibayar 500.000 gitu. Pria kelahiran 21 Juli 1986 ini lalu berkarir di musik sebagai anggota boyband Hits pada 2011. Namun pada tahun 2013, Lee keluar dari boyband Hits. Keputusan ini memberi efek buruk pada karir Lee. Tapi saya merasa cari uang kan gampang. Iya, 100 juta tiap hari gitu dan jobnya bisa 20 off air 20 hari per bulan. Ya dalam arti misalkan bayar 1, berapa M, 2 M, 3 M, tak hitung. Paling berapa bulan udah bisa bayar semuanya. Ternyata enggak gitu. Sejak itu enggak ada kerjaan sampai setahun lebih sama sekali enggak ada. Lee lalu mengeluarkan beberapa single. Karirnya mulai bersinar ketika ia menjadi presenter. Tetap berkarir di dunia hiburan, Lee menjajal seni peran dengan membintangi beberapa sinetron dan juga serial jejaring. Aziz Hayat atau lebih dikenal dengan Jazz, musisi asal Brunei Darussalam memulai karir musiknya saat mengikuti ajang pencarian bakat di Singapura pada tahun 2013. Saat itulah akhirnya Jazz dilirik oleh label rekaman asal Indonesia. Kamu udah label belum? Label apa tuh? Aku juga nggak tahu label apaan kan. Terus akhirnya mau nggak kita terlalu kontrak sama kita gitu, kita kerjasama. Di 2014
aku memutuskan untuk kesini. Dari matamu. Jazz akhirnya mantap berkarir di Indonesia dengan merilis single berjudul Dari Mata. Hingga kini Jazz telah menelurkan 2 album dan 5 single. Sempat takut tak bisa beradaptasi, Jazz kini merasa nyaman berkarir di Indonesia. Kalau di sini aku nyaman buat kerja. Kalau for Indonesia, karena kita kan di sini ada music industry. Kalau di Brunei itu kita nggak ada industri musik sama sekali. Jadi for work aku masih pilih Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau di Brunei aku tuh lebih kayak sana kan sepi ya. Jadi kayak buat kehidupan aku lebih memilih di Indonesia buat bekerja. Hingga kini Jazz masih aktif berkarya di industri musik Indonesia. Selebritas sekaligus penyanyi Rizky Febian dan Mahalini kini telah resmi membina hubungan rumah tangga. Resepsi yang bertempat di salah satu hotel mewah di Jakarta pada 10 Mei lalu pun sukses digelar. Berikut 5 fakta pernikahan Rizky Febian dan Mahalini. Fakta 1, kehadiran Presiden Joko Widodo dan sejumlah selebritas tanah air. Kehadiran Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana ini cukup mengejutkan publik. Tidak hanya kedua mempelai dan keluarga, para undangan juga turut berbahagia dengan hadirnya Jokowi. Pesta pernikahan ini semakin meriah dengan dipadu oleh selebritas ternama Raffi Ahmad dan Patricia Goh. Pesta pernikahan ini memang bertabur bintang. Banyak kalangan penyanyi, komedian, hingga aktor tanah air yang datang. Seperti komedian legendaris Indro Warkop. Untuk Iki sama Lini, selamat berbahagia, bahagialah kalian sampai kapanpun. Aku selalu bangga bener bilang, boleh kayak Warkop nggak? Warkop itu hanya pisah ketika maut aja yang lebih. Penyanyi Raisa beserta pasangannya Hamis Daud, juga Bunga Citra Lestari ditemani sang suami terlihat hadir. Fakta 2, Sule hadir dengan menggandeng pasangan baru. Orang tua Rizky Febian, Entis Sutisna atau yang kerap disapa Sule, didampingi Santika Fauzia. Santika adalah gandengan baru Sule setelah dirinya berpisah dengan Natalie Holscher pada Agustus 2022. Santika bahkan mendampingi Sule sejak makan bersama keluarga sebelum acara resepsi dimulai hingga foto bersama keluarga. Sejak hampir 1 tahun, keduanya memang terlihat kerap berduaan di berbagai aktivitas. Di sini sekalian kita klarifikasi gitu. Kalau sebetulnya perjalanan kita lumayan panjang juga, lumayan panjang sih, karena dia juga bener-bener narik akunya bener-bener lumayan lama gitu. Kurang lebih kita udah jalan 7 bulan. Ya, 7 bulan Januari ini 7 bulan. Mau ke 8 bulan. Bulan depan kita udah masuk ke 8 bulan. Wanita kelahiran 18 Februari 1994 ini hanya terpaut 4 tahun lebih tua dari Rizky Febian. Santika bukan berasal dari dunia selebritis. Ia bekerja di salah satu bank swasta. Fakta 3, pernak-pernik mewah di resepsi pernikahan Iki dan Lini. Harga untuk tempat makan dan catering makanan bintang 5 dalam acara resepsi ini senilai lebih dari 1,5 miliar rupiah hanya untuk 600 tamu. Untuk gaun pengantin saat akad nikah dipercayakan oleh Aski Febrianti dengan taksiran harga mencapai ratusan juta rupiah. Fakta 4, para pendamping pengantin wanita dan pria.
Keisha Lefronka, Tiara Andini, Leodra, Ziva Magnolia, dan Alia Masaid terlihat mewah dan elegan saat resepsi dengan balutan kain satin bernuansa lilac. Rizky Febian memilih 3 musisi menjadi groomsmen, rapper Bass Boy, penyanyi Teddy Aditya, dan Gangga Kusuma. Namun sahabatnya juga dipilih menjadi groomsmen, manajer Rahul Tamara Putra. Fakta 5. Pesta tambahan yang dilakukan usai resepsi pernikahan. Pesta spesial ini dikhususkan bagi keluarga dan teman-teman dekatnya yang merupakan rangkaian acara penutup di hari bahagia keduanya. Bahkan, kedua pengantin baru ini mendatangkan grup musik Phil Koplo yang semakin memeriahkan acara. Memulai biduk rumah tangga bukan suatu hal yang mudah. Butuh persiapan mental, keuangan baik saat menikah maupun setelah menikah. Lalu restu keluarga kedua mempelai yang tidak kalah penting. Informasi tadi mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.